Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, dengan firman-Mu ini dapat mengubah hidup kami. Kami dapat paham betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, melebihi daripada hidup itu sendiri. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Waktunya, hatinya, jiwa dan kekuatannya telah dikerahkan dalam pekerjaan demi keuntungan umat manusia. Ia berusaha keras harian yang melelahkan, dan semalam suntuk ia bertelut berdoa demi kebijakan dan ketahanan, agar ia sanggup melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan tangisan yang nyaring dan air mata, ia menaikkan permohonannya ke surga, agar tubuh kemanusiaannya dapat dikuatkan, agar ia dilindungi dalam menghadapi musuh yang licik dengan segala usaha penipuannya, dan dibentengi untuk memenuhi misinya dalam mengangkat umat manusia. Kata Paulus, sebab kasih Yesus menguasai kami. Inilah prinsip yang sebenarnya dari tabiatnya. Inilah yang menjadi kuasa motivasinya. Kalau pernah dalam perjalanan tugasnya, semangatnya kendur untuk sesaat. Satu lirikan pada salib akan mendorong dia supaya mengerahkan kembali pikirannya dan maju terus dalam jalan penyangkalan diri. Dalam pekerjaannya bagi saudara-saudaranya, dia bergantung banyak pada penyataan kasih yang tak terbatas dalam pengorbanan Yesus. Dengan kuasanya yang menaklukkan dan memaksa. Dalam hidup Yesus, segala sesuatu dipusatkan pada pekerjaannya, yaitu pekerjaan besar penebusan, di mana ia sudah datang untuk melaksanakannya. Pengabdiannya yang sama, penyangkalan diri dan pengorbanan yang sama, penurutan kepada tuntutan firman Allah yang sama, seharusnya dinyatakan dalam diri murid-muridnya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan suatu kesempatan untuk melayani Allah dalam memikirkan apa yang telah dilakukan surga baginya. Hatinya tergugah dengan kasih yang tak terbatas dan rasa syukur yang terpuji. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 464 sampai 466. Kasih Allah yang tidak terbatas telah dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal untuk menebus satu umat yang telah hilang. Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 70. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia daripada hidup itu sendiri. Kita tahu bahwa kasih yang paling besar adalah di saat seseorang mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya
ataupun bagi orang lain. Dan begitu pula yang Yesus lakukan pada saat berada di dunia ini. Dia melayani dengan segenap hati. Dia tidak mengukur pekerjaannya dengan waktu. Dia luangkan seluruh waktunya demi rencana keselamatan yang sudah dirancang dengan baik. Dan pada saat Yesus berada di dunia ini pun, dia sangat berusaha dengan keras supaya rencana keselamatan itu dapat terlaksana dengan sempurna. Dia berdoa, dia melayani, walaupun dalam keadaan yang sangat melelahkan, dia tetap melayani manusia. Dan pada saat yang sama, dia meluangkan waktunya untuk berdoa agar jangan sampai musuhnya yaitu si jahat dapat mengadakan penipuan terhadapnya. Dan kita tahu juga bahwa Yesus Kristus dalam segala pekerjaan yang dia lakukan, dia selalu mengorbankan dirinya demi kita semua. Yesus selalu berpusat demi keselamatan jiwa, sehingga dia rela untuk mengorbankan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dan kita patutnya juga dapat mengikuti pelayanan daripada Yesus yang selalu memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga banyak orang yang akan diselamatkan oleh karena mempercayai Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang sangat besar untuk kita, umat-Nya yang berdosa. Namun Dia selamatkan oleh karena betapa besar kasih-Nya melalui pengorbanannya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih berkat-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami belajar bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib demi kami umat-Mu ya Tuhan yang berdosa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami pun dapat meniru teladan-Mu, supaya kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Sama seperti Engkau yang selalu mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dan pikiran pada saat Engkau ada di dunia ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dalam pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing. Amin.